fotonya antara tugas Biro 3 dengan Satuan Manggala. Nah, kebetulan saat ini kami sedang finishing, ada pemeriksaan atas pengasuh, ya. Dan dalam pemeriksaan itu muncul juga masalah di sana, ternyata tidak ada SOP di kepengasuhan itu. Karena tidak ada SOP, mekanisme pelaporan juga jadi tidak jelas. Nah, sebenarnya yang ideal itu setiap unit kerja, bahkan setiap staf JFU kan sekarang punya nomenklatur jabatan. Nah, misalnya apakah pengadministrasi, penyedia, idealnya itu di dalam teori organisasi dan metode OM, itu di sudut kanan meja masing-masing staf itu harus ada tugas pokok dan rincian tugasnya. Rincian tugas itulah yang menjadi dasar atau rujukan penyusunan SOP. Dan di sanalah kelihatan mana alur ini komando, mana alur koordinasi, ya. Jadi sehingga kelihatan nanti siapa bertanggung jawab terhadap apa. Nanti yang pada akhirnya nanti akan nyambung ke rektor. Direktur itu nanti SOP-nya itu sudah mengarah kepada pencapaian IKU. IKU-nya IPDN. Jadi saran saya pertama, mari kita lihat kembali uraian tugas pokok kita masing-masing, ya. Kemudian kita mencoba menyusun dari setiap unit kerja. Nah, jadi SOP itu memang untuk IPDN itu yang menurut saya tidak mesti Permendagri, tapi peraturan rektor. Ya, peraturan rektor, tapi clear semua. Jadi IPDN ini nanti dari SOP-nya itu, jika diurut nanti sampai ke level atasnya, rektor, itu kelihatan nanti IPDN itu mendukung tugas pokok dan fungsi Mendagri. Nah, tapi saran saya, masing-masing unit kerja pahami dulu uraian tugasnya. Yang saya takut nanti di Permendagri 140 itu kan belum terurai di sana uraian tugasnya itu. Baru tugas pokok dan fungsi. Rincian maksud saya rincian tugasnya itu. Nah, untuk mendudukkan kembali, jangan sampai ada nanti cross-cutting issues, artinya ada tugas yang mempunyai kemiripan. Ya. Ada tugas yang mempunyai kemiripan, artinya dari sisi struktur organisasi tidak mesti diamalgamasi, dia tidak mesti digabung. Saya katakan tadi Satuan Manggala sudah muncul di Permendagri 140. Nah, kemudian ada Biro 3, sama-sama terkait tugasnya dengan Praja. Nah, kita harus membuat rincian tugas dulu di statuta idealnya sebagai turunan dari 140 itu, nanti statuta baru, supaya antara Satuan Manggala dengan Biro 3, kerajaan itu, clear dia. Jadi, pemisahan wewenang, tugas pokok, fungsi. Jadi sehingga nanti SOP-nya juga clear, tidak ada yang bersinggungan lagi. Nah, sebagai contoh yang saya katakan tadi, jika ada pengasuh bermasalah, saya kemana minta pertanggungjawaban? Pengasuh itu bertanggung jawab kepada siapa? Jadi yang namanya di organization and method itu, yang namanya sekretariat itu auxiliary functions, yang memberikan dukungan teknis administratif terhadap apa? Organisasi lini. Di saat Manggala kita itu lininya untuk urusan keperajaan. Biro 3 mendukung teknis administratif. Jadi kalau operasional tugas pengasuh, mengawasi pengasuh keperaja itu operasional saat Manggala. Harus di backup oleh Biro 3 itu. Nah, di sini saya nemu waktu meriksa pengasuh itu. Jadi memang harus jelas ini kita di
di rincian tugas masing-masing harus kita bedakan dulu. Jangan sampai ya, jangan sampai nanti ada cross cutting yang saya katakan tadi. Ya, ibarat bis ketemu di perapatan, ya tidak ada yang mengatur bis A kemana nanti setelah di perapatan, bis B kemana. Nah, sehingga saya kira ini menjadi sesuatu yang sangat urgen kita ini. Bukan berarti kita stop, enggak. Kita tetap dari unit kerja masing-masing. Dari unit kerja terkecil itu harus membuat SOP. Nah, harus membuat SOP. Misalnya ini PAMDAL. Kalau dibuat SOP PAMDAL, setiap jam PAMDAL itu harus keliling dan mencatat kondisi mobil. Misalnya begitu. Di hotel-hotel itu kan begitu. Nah, baru kemudian setelah dicatat, keadaannya itu dilaporkan ke siapa. Nanti jam kedua mungkin dia catat lagi, itu SOP. Nah, jam kedua, oh sudah ada mobil yang berubah ini. Apa namanya, dindingnya itu ada yang kegores. Nah, itu namanya menjalankan SOP. Nah, ini yang perlu kita tegaskan. Tidak hanya di level tertentu ini SOP, di semua level. Nah, karena ini juga terkait dengan mitigasi risiko yang tadi manajemen risiko dikait-kaitkan, dan juga terkait dengan sistem pengendalian internal. Dari sinilah kita nanti salah satu dinilai apakah kita sudah mature, sudah maturitas SPIP kita itu, tingkat kedewasaan SPIP-nya kita berada di level mana kita. Nah, apakah kita masih terdefinisi? Nah, pas sudah advance. Nah, jadi salah satu unsurnya itu memang SOP. Jadi kawan-kawan semua, mari kita mulai ya. Tapi tadi catatan saya, pahami dulu tugas pokoknya itu apa sih sebetulnya. Baru kemudian rincian tugas terhadap pelaksanaan tugas pokok tadi. Di rincian tugas ini harus sangat operasional sehingga lebih mudah menyusun SOP-nya nanti. Dan kelihatan di sana alur tanggung jawab, alur koordinasi, alur komando, dan tadi koordinasi sudah ya. Nah, dan menyusun sistem pelaporannya juga nanti bisa dirujuk dari sana. Saya kira itu Bu Gati, mudah-mudahan ada manfaatnya. Teman-teman semua, terima kasih dan tetap semangat. Nah, terima kasih sekali Pak Warek II juga Pak Kasat atas motivasinya ya dan penjelasannya. Bahkan sampai masing-masing staf harus punya SOP ya ini. Sehingga dalam setiap hari mengerjakan tugas itu sesuai dengan prosedur yang ada. Dan tadi juga imbauan Pak Kasat ya, mari kita bersama-sama ya memperbaiki SOP ini sehingga memang betul-betul mampu untuk pencapaian visi ya, sebagaimana tadi disampaikan bahwa harus dimulai dari visi gitu ya ke fusi sehingga SOP yang disusun sesuai. Terima kasih sekali Pak Kasat arahannya juga masukannya. Ya Bu. Selanjutnya mungkin masih ada yang mau disampaikan? Boleh. Baik, silakan. Bang Yomi kan? Yomi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Mohon izin pimpinan apa nanti, Pak Ibu, Pak Sukino, dan rekan-rekan sekalian, Pak Haji. Saya terkait masalah penomoran surat tadi. Saya berpikir kalau penomoran surat itu diatur oleh masing-masing biro, nanti apa poin yang disampaikan Pak Nuki tadi mengenai apa helikopter view itu nanti nggak terlihat. Jadi saya saran kalau bisa itu penomoran seluruh SOP itu kita di PDN ini satu pintu. Begitu juga nanti sebelum dikasih nomor ada evaluasi dulu. Nah, ini menyangkut apa? Ini menyangkut standarisasi. Ada yang bikin nanti untuk penomoran surat butuh waktu 4 hari. Ada di satu sisi nanti
ada untuk penomoran surat 1 hari. Jadi pada saat dievaluasi, dipaparkan, ada tim nanti yang khusus untuk mengevaluasi tersebut. Jadi 4 hari ini akal sehat kita jalan nggak kira-kira penomor? Kalau ditulis untuk penomoran surat saja butuh 4 hari. Apa fungsinya penomoran tadi? Kalau sudah dievaluasi, masuklah satu nomor. Jadi nanti database seluruh SOP tadi itu bisa kita bisa sesuaikan apakah ini tumpang tindih dengan tugas yang lain atau tidak, atau kira-kira SOP ini tidak sesuai dengan fungsi yang dikerjakan oleh unit kerja itu. Jadi menurut saya silakan nomor surat, kode suratnya pakai Kemendagri atau apa, tapi registrasi surat atau di buku induk itu hanya satu, bukan di masing-masing biro. Karena ternyata kita dengar perusahaan dari Pak Kasat SPI itu antara Biro 3 dan Kasat Manggala, kalau mereka nanti bikin satu SOP, nanti pemantauan praja itu atau itu ada yang Biro 3 mengeluarkan proses SOP, Kasat Manggala juga mengeluarkan SOP, ya akhirnya tumpang tindih. Jadi saya sarankan agar nomor surat ini diambil alih, sama kayak BP POM gitu kan. Silakan orang bikin ramuan macam-macam kira-kira, tapi untuk mendaftar dan dievaluasinya di BP POM gitu. Jadi satu gitu. Itu mungkin saran dan masukan saja Bu. Ya. Apa yang lebih baik, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Yomi. Saya Pak Kapus. Baik, untuk selanjutnya apakah masih ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan? Aku silakan. Mungkin masih ada Pak Noki, mungkin mohon waktunya Pak Noki. Ya, saya sharing sedikit Bu, yang tahun lalu saya sudah sampaikan itu Pak Tekno. Ya, siap. Ya, jadi menanggapi tadi ya dari sisi Pak Warik juga, sebenarnya kemarin kan tadi saya sudah sampaikan salah satunya adalah ada visi misi seperti ini, kemudian ada tugas fungsi supaya inline di situ ya, baru bisa proses. Kemudian ini yang dulu pernah saya sampaikan, ini contoh dari sebenarnya ini UGM ya, waktu develop saya dengan tim ini contohnya visi misi ditetapkan, terus ini fungsi masing-masing sudah ditetapkan juga. Dari si fungsi pendidikan pengajaran, fungsi penelitian pengembangan, fungsi dari visi misi diturunkan menjadi fungsi-fungsi Renstra, kemahasiswaan, pengabdian masyarakat, alumni, kemudian SDM, keuangan masuk fungsi 4, kemudian perencanaan aset informasi fungsi 5, kemudian fungsi 6 mengenai pengembangan organisasi penjamin mutu dan transformasi. Kemudian dari fungsi 1 misalkan pendidikan pengajaran, yaitu dituangkan nanti, maaf di sini, itu kalau makro ini yang kita tetapkan dulu dari sisi 6 fungsi tadi itu dijabarkan menjadi proses bisnis, proses utama dan proses pendukung. Jadi ada dari sisi proses pengajaran, penelitian pengembangan ini di sini, proses misalkan pendidikan dan pengajaran di sini, kemudian proses pengolahan mahasiswa di sini, kemudian input outputnya juga jelas. Pengolahan pengajaran outputnya adalah standarisasi tata kelola pendidikan pengajaran. Inputannya adalah pengolahan fakultas ini adalah masuk ke input ke sini. Jadi proses fungsi ini dari sisi tata kelola fungsinya juga ini input outputnya jelas dulu di situ. Dari gambar besarannya udah tahu dulu. Terus baru nanti untuk proses pengolahan dan pendidikan ini pengajaran itu apa aja detailnya nanti dari sisi ini kita bisa masuk ke sini. Maaf tadi ya, masih tugas fungsi tadi, sub fungsi outputnya apa di situ. Tadi output gedenya sudah tahu, sub kegiatannya kita perjelas, baru judulnya sudah tahu detail SOP-nya apa aja. Sehingga kita punya SOP dari bermacam dari sisi tugas dan fungsi. Tapi induknya sudah kita tetapkan dulu dari visi misi, fungsi masing-masing, baru masuk ke makro di sini. Ini sih saran saya perlu kita tetapkan dulu dari sisi tadi arahan Pak Warik tadi juga kita akomodir untuk proses seperti itu sama fungsi internal. Gitu aja tambahannya sih tadi saya. Terima kasih. Baik Bapak, ini saya sedikit mengetahui juga Pak. Kami dari PDN yang saya pahami kita sudah mencoba membuat itu Pak. Kita dimulai dari biro-bironya dulu Pak. Biro-biro sudah harus menyusun, memang sudah ada menyusun beberapa terkait SOP yang mencakup nanti turunannya buat kepala bagian dan selanjutnya itu sudah ada Pak. Tapi dalam pelaksanaannya mungkin perlu kita
perbaiki kembali sampai sejauh mana fungsi-fungsi dari SOP yang ada di bironya itu Pak. Apakah